udah metodenya lebih ringan lagi, nggak pakai agar-agar, udah sistem untuk jaringan. Jamurnya itu kita bedah langsung aja sini. Ini yang itu tadi misterium tadi masuk sini. Enggak, ini dulu metodenya agak ribet. Ya. Perkembangan ilmu kita belajar, kita lebih ini lagi. Ini sekarang kita ringankan lagi. Hasil misterium ini didapat dari hasil Dari jamur. Dari jamur dari jamur juga. dipindahkan ke sini. Iya. Ini sekarang ada spora ya. Ya, jadi lebih lagi. Ya. Nah ini jagungnya jagung bibir biasa direbus, di autoclave. Direbus, dikeringkan, baru kita steam autoclave. Kalau kita Perebusan berapa lama Pak? Sekitar 45 menit. 45 menit. Mana nih kalau dia dicatat kan? Jadi apa catatan? Ya, jagungnya ini prosesinya. Jadi kan setelah jagung ini jadi Artinya satu. saya nanti bisa ketika Bapak waktu nanti Bapak bisa izin nanti ngisi stand pameran, kita akan mengundang pelaku bisnis. Artinya nanti tanggal 1 kan Kak, kita akan undang Bapak 1-2-3 mengisi pameran. Nah ini nanti Bapak ceritakan ini supaya banyak yang mengobrol ini, nanti kan ada pelaku bisnis ini. Biar nanti ini gambar lihat Bapak ini kita tayangkan nanti di standing banner. Ada produk-produk Kita kan udah buat ini juga Pak. Ada buat ini nah. Orang yang di sini mau kegiatan kita di sini. Seperti ini. Makanya ini nanti, makanya itu nanti kan Pak, model metodenya ini cara buat apa, kemudian sampai ininya prosesnya dia. Iya. Ini kemudian ini direbus 45 menit. Setelah direbus ditiriskan, kita autoclave. di autoclave, Sekian siap. sterilisasi berapa lama? 45 menit. 45 menit. Nah, baru kita masukkan biangnya tadi. Bibitnya kita buat ini. Kalau ini masih sistem PDA, ya kan? Ya. Masukkan ini kita potong-potong. Ini jadi F1 namanya Bu, ya kan? Jadi F1 ini belum bisa diturunkan ke tubuh ke dalam bakloknya. Nanti kan prosesnya ke sana nanti. Setelah ini jadilah DF2. Jadi ini turunan dari turunan itu. F2. Jadi satu botol ini bisa jadi F1 20 botol. Satu botol F1 bisa jadi 100 botol gitu. Jadi untuk ngubur kota tebing cukup dengan satu ini Bu. Bisa berton-ton jamur dengan satu ini Bu. Ini apa Pak? Ini Misterium dari ekstra kentang. ada tentang agar-agar. Agar-agar. Nah ini sistem PDA. Metato destros monohidros agar. Atau kan kentang. Itu kentang. Bapak kemarin dapat ilmunya dari Intinya dia belajar melakukan. sebenarnya Pak itu ini mana nih Pak? Ke Jambi. Ya, selama 3 minggu mereka ini ekstra kentang dengan agar juga udah dibuat. Nah coba Bapak, ini saya sudah berhasil nih. Bapak sendiri kiatnya bagaimana, nanti kita bisa jadikan dengan ilmunya, dengan yang Bapak temukan gitu loh. Ini kan hasil temuan kita ini perlu kita informasikan kepada publik Pak. Nah, jadi Bapak bisa menghasilkan namanya biang ya. Biang ini dari ekstrak kentang dengan agar. Bisa Bapak ceritakan kepada kami bagaimana Bapak memproduk miselium ini tadi yang cikal bakal untuk S1 tadi? Itu ceritanya ini kentang dipotong. Potong gadu. Jadi direbus jangan pakai air putih, biasa tapi pakai air aquades. Kenapa aquades? Karena air aquades itu udah tidak ada lagi unsur kimia zat-zat bersihnya di situ. Jadi kalau dia direbus larutan kentang itu dengan air biasa, bisa rusak ininya Bu. Apa miselium tadi itu. Kalau dia 1 kilo kentang, aquadesnya nggak sampai 1 kilo. 2 gram kentang, 1 sendok gula, ya kan? 2 bungkus agar-agar. Agar-agar yang untuk masak itu dicampur, dimasak, terus disaring, direbus itu. Setelah mendidih, sebelum dingin kita masukkan agar-agar itu sebelum dingin. Dia jadi bumbu agar-agar. Iya, agar macam mana kita masak agar-agar di rumah itu lah ibu. Nanti setelah kira-kira 5 cm dari sini, agar-agar itu kita tebarkan dulu supaya tebaran itu. Jadi dari ekstra tadi apa? Udah setelah ini Airnya berapa banyak tadi Pak? airnya cukup sekitar 1 liter. Enggak 1 liter. Nah, 1 liter nanti mendidih kan itu berkurang. Begitu dia berkurang tambah lagi supaya 1 liter pas. Jadi kan jadilah agar-agar tadi. Setelah agar-agar tadi itu dimasukkan ke botol ini.
Sebelum dingin, kalau dia sebelum dingin kita nggak gini kan nggak bisa nebar, jadi kita gini kan. Baru ini kita apropla selama 45 menit, sterilisasi 45 menit, kita bongkar, kita masukkan ke dalam ruangan ini biar dingin dia, nggak kena udara. Setelah itu dingin, baru kita ambil jamur. Pas kebetulan ada jamurnya sendiri, tapi ini jamur memang yang tersulit pemilihan indukan gitu. Pemilihan indukan itu yang tersulit. Kita cari jamur yang tunggal, yang batangnya ini besar, batangnya ini besar. Nanti sebelum kita bedah ini spora, ini kan agar-agarnya udah selesai tuh, udah dingin. Ini hidupkan lampu di dalam. Belum bisa, kita siram alkohol, kita siram segala macam, biarkan dulu hangat ini ruangan. Setelah hangat akan kita masuk ke dalam dua-dua. Ini kita bedah. Kita bedah, kita ambil pisau bedah kita itu. Memang pekerjaannya sih inilah, kita ambil bedah, kita bedah aja nih. Ya, jadi, tapi ini tidak boleh tersentuh tangan, Bu. Alat, Nah, ininya kita. Ini tidak boleh tersentuh tangan. Ini kita siram juga alkohol. Tidak boleh tersentuh tangan. Potongan inilah kita taruh di atas agar-agar. Potongan ini taruh di atas agar-agar. Umur 1 minggu nanti kelihatan. Itu pun kita lihat juga pertumbuhan miseliumnya itu kuat tidak, gitu. Kalau tidak kuat kita buang. Itulah pembelian bibit yang agak masih bisa dibuka lagi? Enggak, buang. Buang, iya. Sama agar-agar. Makanya sekali buat kita enggak, kan botolnya banyak. Jamurnya kita bedah kan banyak. Nanti begitu dia tumbuh miselium, kita amatin. Yang kira-kira padat kuat, kita pakai, enggak kita buang. Itulah yang untuk buat X1-nya. Setelah itu nanti tumbuh kira-kira 2 minggu, agar-agar itulah kita potong. Kita taruh di atas jagung yang kita steril tadi. Tumbuhlah dia F1 dari situ. Tumbuhlah dia F1. Ya kan? Dari F1 ini jangan diturunkan ke backlog. Yang larissa F1 ini masuk ke sini. Ini F0 namanya, Bu. Masih F0. Ini 1. Masuk F1. F1. Setelah F1 kita rebus lagi jagung. Kayak ini kan. Ini F1. Ini udah F1, Bu. Kita rebus lagi jagung. Ini kita congkeri lagi. Kita taruh ini kan masih saya taruh. Oh, ini. Ya, ini jagungnya. Nanti nebar dia, Bu. Terus jadi F2. Setelah berapa lama, Pak? 1 bulan. 30 hari, 40 hari. 30 hari baru kita siap untuk turunkan ke dalam backlog yang sekarang sudah ulang. Di atas seperti biasa ya. Ya. Terus proses seperti memang tersulitnya di sinilah, Bu. Gitu. Pembuatan ininya. Tapi Pak, kami dulu waktu jagung giling kami Pak. Jagung giling sama aja, Pak. Yang penting kacang-kacangan. Ini udah rusak ini ya, Pak? Ini kalau pekerjaan yang kurang ini sawit, tatam sawit, cabai ini bagus, Bu. Ini ya. Yang panjang itu ya. Enggak, Bu. Ini kan gini, kalau di perkebunan sawit ini dikembangkan. Basmi apa? Enggak, Bu. Ini kan gini. Makanya kalau sawit di kebun itu dia nggak dijual beli. Di apa namanya? Dibuang kalau dia nggak ditanam. Karena dia bibitnya luar biasa. Sebenarnya rahasianya di ini. Untuk apa itu? Untuk akar. Jadi ini batang kayu rambung dipotong, dikukus, steam. Udah matang batang kayu rambung itu, ya kan? Itu di apa namanya? Dimasukkan plastik, di steam lagi. Bapak, Pak. Iya, itu dia. Mas, wis, aman. Ya wis. Aman. Jadi, Oke lah. jadi batang kayu itu tadi ditaruh ini, Bu. Ganoderma itu. Nanti kan batang kayunya ditumbuhi dengan itu, dengan jamur ini. Nanti ambil polybag, Bu. Polybag isi tanah. Batang kayu rambung yang udah ditumbuhin Ganoderma itu tengahnya taruh ini. Maka bibit jamur yang dari perkebunan itu mau ditanam di mana dia nggak dimakan. Maksudnya tujuannya itu jamurnya itu gunanya untuk menjaga supaya jangan tumbuh jamur lain, karena ini rajanya jamur gitu. Kayak diimunisasi. Pas gitu. Tapi sama kita ini kayaknya nggak mes untuk tumbuh di sini, Bu. Kalau bisa kembangkan ininya aja, wah. Jadi nanam bawang, bedengannya itu nggak usah dipupuk dulu, ini dulu tebarkan, Pak. Apa? Itu dermanya nih, taruh. Jadi sebelum ada komes, jamur lain tumbuh dia udah jaganya, Bu, udah diimunisasi dengan ini. Tapi kalau sama petani jamur tiram ini musuh. Ya. Kalau udah kena ini habis kita. Nah, ini nanti Pak, ini waktu nanti Bapak saat nanti gerakan masyarakat pencinta biologis tanggal 1, Bapak saya harap hadir. Nanti Bapak bawa juga, Bapak bisa terangkan juga. Nanti kita undang juga PTPN. Nanti
ditambah PTPN Nusantara 3, ini bisa juga merupakan masukan ciptaan kita juga, bisa memberikan masukan kepada mereka dan juga sambil juga mempromosikan produk kita ini. Yang sekarang ini mau budidaya jamur itu gampang Pak, yang susah itu cari biangnya. Kalau ini kan tinggal ambil biangnya taruh di lihat itu kan sudah hal yang biasa buat backlog ini. Yang susah itu buat biang, ya kan Pak? Tapi saya rasa kita itu tidak perlu pelit ilmu, artinya kita juga kalau Bapak itu di sini usahanya maju, ya kan? Ini Bapak pun bisa jadi sentra kedepannya Pak. Kalau partai besar, Bapak kalah juga kalau kebingungan juga menghasilkan produk dalam skala besar. Makanya ilmu itu kita harus bagi juga. Nah, saya harap kehadiran Bapak juga bisa menerangkan kepada masyarakat nanti di stand di Kecamatan Rambutan ya Pak, boleh ya Pak? Saya bangga Bapak ini mandiri bisa sendiri, saya kaget tadi terharu juga dari Bapak, ternyata jauh lebih actionnya lebih bagus dari petani-petani jamur yang lain. Makanya ini sudah sampai penelitian seperti ini, ternyata Bapak juga sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Itu terima kasih lah Pak dari Dinas Pertanian, kami tetap mendukung program Bapak dan kehadiran kami di sini Pak. Karena kita pada tanggal 1 ini kita akan launching gerakan masyarakat pencinta dari bisnis, artinya ke depan pemerintah Kota Tebing Tinggi ini pertanian kita kan semakin kecil. Jadi saya mengajak pertanian itu harus tetap ada, artinya melalui kegiatan home industry. Ya seperti ini namanya, kita hanya memanfaatkan sedemikian areanya, tapi produknya bisa continue. Itu yang ini ya kan Pak. Pertanian juga ini ya. Kita tidak menggunakan banyak lahan. Inilah namanya urban farming, pertanian berpengalaman. Jadi ini sangat baik dan kami pun bangga kepada Bapak. Ini kelompok tani Tunas Baru ya? Tunas Baru. Ya, mudah-mudahan nanti Pak ke depan bisa kami mana tahu ada program-program pemerintah untuk mendukung Bapak. Ya, untuk tahap sekarang ini kita pemasaran lah yang harus kita pikirkan ke depan supaya Bapak lebih semangat. Artinya gini, kalau sudah ada pemasarannya, Bapak otomatis tenaga kerja berkurang. Jadi dari sentra kawasan pertanian yang berbasis industri itu, ya dia memang harus dengan teknologi dan informasi. Ini teknologi dan informasi. Teknologi. Nah, informasi by IT. Artinya kita nanti aksesnya ini pemasaran hasil-hasil pertanian kita melalui web. Jadi akan kita tampilkan Tunas Baru ini sudah Bapak bisa menjual berapa yang bisa Bapak jual dalam per hari. Ketika kita mengadakan kerjasama misalnya dengan orang lain, berapa Bapak yang bisa butuhkan? Atau Bapak jual backlog, satu backlog berapa? Nanti dulu kami akan minta data itu supaya kita bisa share di internet. Ya Pak, mungkin Bapak bisa juga nanti jadi testimoni kita. Ya, karena Bapak saya lihat ini berbasis teknologi. Saya Pak testimoninya, Bapak bisa kami undang nanti pada saat peresmian gerakan masyarakat pencinta tulis. Ya Pak ya. Jadi ini nanti Bu Erni kami izin boleh diminta ini ya Pak? Boleh Bu. Boleh ya. Nah ini nanti Bu Erni saya harapkan juga nanti di stand Bapak di Kecamatan Rambutan ini kalau ada leaflet, karena ini kan terlalu besar biayanya ya. Kalau ada leaflet ada nggak punya Bapak? Nah ada yang satu lembar aja processingnya kalau begitu aja ya. Ini ya. Cuma kita siapkan CD-nya kemarin itu untuk flyer itu udah ke sana Pak. Kemudian kita kan bawa sudah. Ya udah gini Pak, ini kan bisnis nih. Ini kan bisnis. Cerita kita ini bisnis. Bapak buat sop kopi, sop kopinya itu, ya kan Pak? Bapak bisa jual satu sop kopi itu berapa gitu. Bapak kan bisnis nih. Baru yang ini juga bisa. Ya, boleh silakan aja Pak. Silakan, ini kan bisnis Bapak ya. Bapak jual satu backlog berapa? Jual Bapak jamur, ya kan? Nah, mungkin kendala Bapak di kulkas ya? Kita olahannya ada Bu, jamur crispy. Wah, jamur crispy. Bapak produk olahannya nanti Bapak ada. Tapi ingat, nanti hadir juga di situ mantan wali kota kita Pak Umar. Dia sangat jeli sekali terhadap expired. Kita olah langsung Pak Bu. Iya, maksud saya gini, itu nanti Bapak buat olahan, expirednya nanti dilihatnya. Jadi expirednya Bapak buat maksud saya. Kelompok tani Tunas Baru, orang crispy, misalnya Pak, Bapak taruh expirednya kita konsumsi ini, konsumsi langsung begitu goreng, begitu orang minta goreng, sajikan langsung. Tadi pagi ada training dari Medan, ada berapa orang training ke sini Bu, goreng jamurnya. Ini jamur tiram ya Pak? Iya, jadi kita goreng ini Bu. Latihan tempat Bapak? Ya. Mahasiswa?
mahasiswa ada, anak SMA 1 kesini terus setiap tahun. Makanya ini bagus sekali yang seperti itu. Membuat saya cepat besar itu kena terbuka aja saya gitu. Iya Pak, memang harus begitu Pak, Bapak Bek. Jadi artinya memang begitu kalau kita mau ingin maju. Karena apa? Begitu nanti ada binaan-binaan kita lagi seperti jamur ini juga Pak. Saya yang ketemu dengan Bapak, Pak, tanda tanganin MOU Pak. Berapa Bapak mampunya kita masuk pasar? Berapa kilo per hari? Nah, gitu loh Pak. Jadi Bapak kan nggak mampu kalau dengan skala gini. Tentu kawan-kawan yang lain bergabung. Bapak pengumpulnya, saya kan cari pemasarannya. Seperti itulah maunya linknya kita ke depan. Tapi ada kendalanya kalau untuk Sumatera Utara, petani jamurnya sesama petani itu yang kurang join Bu. Sebenarnya nggak kompak ya gitu. Ya kita nggak mesti harus di kota tebing tinggi, kita juga bisa cari di luar nanti. Makanya nanti Pak, hadir pelaku bisnis Bapak boleh desain kemas bagus ini produknya, yang ininya bisa Bapak ini kan cara penggunaannya ya sama ketika Bapak juga ditanya oleh investor, Bapak bagaimana mencari cara proses biangnya, kami sudah punya laboratorium, Bapak ceritakan dong. Nanti ini difoto, tolong difoto laboratorium ini nanti kita buat di apa itu standing banner itu. Nah, kita udah punya ini proses olahan jamurnya dibuat ya. Jadi kita di jamur itu sebenarnya ini jamur nggak ngandung klorofil. Artinya setiap tumbuhan yang nggak ngandung klorofil asal nggak kena sinar matahari langsung tumbuh gitu. Jadi yang saya sebelum kenal jamur dulu saya banyak dibodohi dengan petani-petani jamur, dipersulit ini, disulit-sulitkan akhirnya orang nggak berani untuk nanam. Ke kita setelah saya tahu ilmunya saya permudah di teras rumah bisa, di kolong bisa, ya, semua bisa. Nanti bisa. Iya. Matahari juga nggak masalah. Makanya itu yang membuat ini dia kan nggak ada butir hijau daunnya, makanya dia putih. Iya. Maksud saya gini Pak, kalau kita nanti Bapak jual itu biang seperti ini, kita Bapak taruh rak-rak di situ, enggak apa-apa Bu. mengganggu nggak? Enggak. Itu, jadi Bapak saya buat nanti gini loh, Bapak jual biang, satu botol biang ini berapa duit, gitu. harganya, expirednya, Bapak tempel di situ. Tempel. Cara menempelnya di mana? Bapak punya kertas undangan, kalau ada kita buat undangan kan ada yang lem slot gitu, Bapak boleh tempel sih, harganya berapa? Misalnya satu ini backlog 30.000, ya kan? Expirednya, Bapak buat expirednya sampai dengan Oktober gitu misalkan, Bapak buat gitu. Jadi nanti ketika orang juga bisa beli backlog. Nah kalau beli ini biang, nah nanti kalau dia dibelinya biang, Bapak ajarin cara bagaimana untuk menyemai di dalam backlog. Memang gitu terus. Apa media backlog? Iya. Dari kan limbah-limbah sekam gergaji itu tanpa kapur petani tanpa apa seperti sampai itu. rawat sampai semua. Iya, itu. Jadi Bapak sambil juga jualan sambil menerangkan ini. Iya. Saya harap ini Pak, jangan dikit kali Bapak nanti di apa ya Pak ya. Kita siapkan meja nanti Bapak khusus untuk petani jamur. Iya. Karena saya bangga lihat Bapak ini yang udah bisa sampai penelitian. Bapak sarjana? Enggak Bu. Belajar tidak aja melakukan sesuatu dengan ikhlas itu yang pentingnya Bu. Baik. Bermanfaat untuk orang lain itu sudah suatu kebanggaan. Kita kan sekarang tenaga kerja ada 20 orang. Oh, tenaga kerja. Berarti jamur crispy yang di kota itu punya Bapak semua? Iya. Tenaga kerja nyerap ibu-ibu sini sama kalau ibu tadi datang pagi di sini ramai. Itulah yang dari hulu hilir itu. Mereka sambil membuat ini. Iya. Sampai dengan industri kemasnya di rumah. Itulah ke depan kita Pak rencananya. Itu kemarin tuh sempat buat olahan ini, teman yang dari Kediri, tapi isinya nggak enak, saya nggak teruskan. Dia buat kemasan ini, buat jamur ini di dalamnya sampai kayak gini. Pas kemarin itu saya ada undangan di Wisma Benteng, saya bingung mau kemasan yang plastik kan jelek. Saya beli dari Jawa, pokoknya dimakan nggak begitu enak, masih enak crispy kita Bu. Enggak, maksudnya gini mungkin Pak, Bapak olahan kita boleh kita buat olahan kita, cuma mungkin kemasannya mungkin kita bisa seperti ini. Artinya kita kan ke depan kan kita kalau produk-produk ini kan seperti kayak macam lemang kita lah. Lemang kita tuh kan sulit untuk dibawa. Kenapa? Mereka tuh tidak buat kemasan kotaknya. Ukuran lemang itu kan harusnya pas dengan kotaknya. Sama seperti kayak rotiku, kan pas di dalam kerdus itu kan. Maunya seperti itu. Nah ini pun juga, ya kan, ya sederhana, mudah dibawa, ya kan lebih efisien dia kalau membawa seperti ini daripada bawa plastik kan lebih keren, ya kan gitu ya. Jadi mungkin kita juga kedepannya Pak, pengemasan ini juga harus kita ini salah satu promosi. Iya, jadi gitu. Dari Kediri. Iya. Pemikiran saya sederhana aja sih Pak. Ini
usaha kayak saya ini sangat rentan terhadap analisa ini. Itu saya berpikir gini, itu untuk menghadapi pasar MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, barang saya harus berkualitas. Kalau produknya ini tidak mengandung ini, nanti siapa tahu orang dari Korea datang, dia jamur kita, ini dianalisa, nanti kalau ada kimianya tak jadi. Makanya saya bilang, saya mudah-mudahan aja ya Pak ya, mudah-mudahan ini cita-citanya ke depan. Saya sudah bicara juga sama JICA, Japan International Agency, Corporation Agency. Jadi JICA ini mereka itu memfasilitasi para petani. Jadi nanti bisa saja Pak jamur ini kita fasilitasi.